Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat, kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita angkat satu pujian, berilah hormat padahu. Hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah memberi. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padaku. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya bagimu. Pagi yang indah kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan, bersujud, bersimpuh, menyerahkan seantero kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak, kami percaya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami terus ingin memuliakan nama-Mu Tuhan, karena hanya Yesuslah yang layak kami puja, layak kami sembah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan kebaktian online pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Urapi setiap kami yang ambil bagian pelayanan, baik WL, singer, pemain musik, LCD,
kameramen, mereka boleh kompak bersatu, bekerja untuk melayani Tuhan. Terlebih hamba-Mu, Bapak Suwandi ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman nanti yang ditaburkan boleh menguatkan, boleh memotivasi kami semua yang mendengarkan. Sehingga kami semua boleh menjadi orang Kristen yang kuat di dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang kekurangan. Engkau menyertai mereka ya Bapak, Engkau melawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan kebaktian online dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Orang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita angkat satu pujian, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Engkau bersamaku. Takkan pernah goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rempah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, tahu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Tuhan sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tanganmu, perlindunganku, kaulah Tuhan sumber kemenanganku. Kaulah sumber kemenanganku. Tuhan sumber kemenanganku. Saya akan bacakan hukum Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tercatat di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kita angkat satu pujian lagi dengan sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya
takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan hilang semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat, kami ajak bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya akan bacakan nas Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat, kami persilahkan duduk. Dan kita sambut persembahan dengan satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya.
biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahannya. Biarlah Tuhan memberkati jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suwandi. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kita dan kita sambut dengan satu pujian, Aku datang dan ku bersujud. Dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan sekali lagi, firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Waktu kami serahkan kepada hamba-Nya. Salam untuk jemaat GSK Kelapa Gading yang dikasihi Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami memohon pimpinan-Mu supaya kebaktian ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, baik yang mendengar di tempat-tempat yang berbeda, di rumah-rumah. Tuhan, tolong bukakan mata, hati, telinga kami untuk mendapatkan bimbingan dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu urapi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan memakai untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, ampuni segala kesalahan hamba-Mu. Tuhan, tolong supaya firman Tuhan bisa diberitakan seterang-terangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan
satu tema, yaitu ibadah dengan rasa cukup. Ibadah dengan rasa cukup, yang diambil dari surat 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada gembala sidang di Efesus, yaitu Timotius. Apakah kalau saya pergi beribadah bisa menjadi orang yang beruntung? Saudara perhatikan. Apakah kalau saya pergi beribadah bisa menjadi orang yang beruntung? Mari kita lihat firman-Nya. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Saudaraku, mari kita renungkan sekali lagi. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Kalimat ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, ibadah itu. Yang kedua, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Untuk memahami perkara ini, mari kita lihat latar belakang dari penulisan ini. Yang diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kalau saudara-saudara memperhatikan ayat-ayat tersebut, di sana ada perbudakan, ada budak, ada tuan, ya. Kemudian di sana juga ada ajaran lain, ajaran yang berbeda dengan ajaran para rasul, berbeda dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan tata ibadah kita. Mereka berpendapat bahwa ibadah itu adalah sumber keuntungan, yang mengira ibadah itu sebagai suatu sumber keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang menganggap ibadah itu adalah sumber keuntungan, sehingga mereka mencari keuntungan. Mereka ibadah untuk materi, keuntungan materi yang utama. Ke gereja untuk mencari kangtau, mencari cuan, mencari uang. Ada juga orang yang mendirikan gereja sebagai bisnis, seperti toko, ya, seperti membuka ruko atau membuka usaha. Dari situ mereka mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang, saudara. Jelas ini bukan ajaran yang sehat.
Dan di dalam latar belakang juga kita bisa melihat ada orang-orang yang berharap para majikan memberi kebebasan kepada para budak. Dan para budak yang dulu diperbudak sekarang ingin menjadi kaya. Sebaliknya, saudara yang dikasihi Tuhan, ada majikan bisa menuntut para pegawainya, budaknya yang percaya untuk bekerja lebih keras lagi dan menindas mereka. Semuanya dilakukan untuk uang, dan uang, saudara. Sehingga menjadikan dirinya sebagai hamba uang. Segala sesuatu dinilai dengan uang. Padahal uang tidak bisa mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Yang ada adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang palsu. Banyak orang-orang yang sangat kaya, tetapi keluarganya menjadi rusak, berantakan. Bila saudara mendengar Jeff Bezos, dia adalah orang yang paling kaya di dunia. Tapi saudara tahu, dia bercerai dengan istrinya. Saudara. Orang yang paling kaya, tapi keluarganya tidak bisa bersama-sama. Keluarganya berpisah, saudara. Bukan hanya dia. Kita sering mendengar Bill Gates itu begitu baik. Ya. Dia adalah bos Microsoft, pendiri, pemilik. Dia adalah termasuk orang-orang paling kaya di dunia. Saudara, dia sudah bercerai dengan Melinda Gates, istrinya. Orang kaya tidak bisa memberikan kebahagiaan keluarga. Bila kita mundur ke belakang, ada artis yang cantik dan sangat terkenal, kaya raya, namanya Marilyn Monroe. Siapa yang tidak kenal dengan dia? Orang-orang tahun 70-an, 80-an, 90-an pasti tahu artis cantik ini. Dia kaya, dia terkenal. Saudara tahu, semuanya itu tidak membawa kebahagiaan pribadi. Akhirnya dia kecewa, akhirnya dia meninggal dengan cara bunuh diri. Sangat tragis Marilyn Monroe ini. Saudara, kebahagiaan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu. Allah yang utama, bukan yang kedua. Tuhan tahu kebutuhan anak-anaknya, asal jujur, rajin, mau belajar, pasti cukup, tidak akan kekurangan. Kemiskinan, masalah kemiskinan sebagian besar adalah masalah karakter yang belum beres atau ada pemahaman teologi yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya kita memikirkan rasa cukup. Apa itu rasa cukup, saudara? Rasa cukup itu tidak kurang, tidak berlebihan juga, pas. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Tetapi mengutamakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah, melakukan kehendak Tuhan, itu yang utama. Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam hati kita. Kemiskinan sebagian besar adalah masalah karakter yang belum beres.
berlebihan, mengutamakan uang, kekayaan, bisa terjebak menjadikan hamba uang sebagai tuan. Menjadikan uang sebagai tuan kita. Diperbudak uang, harta benda, padahal tidak menjamin kebahagiaan, saudara-saudara. Banyak orang karena uang, mereka berpisah dengan keluarganya. Waktu belum punya uang, mereka bekerja bersama-sama. Tapi setelah punya uang banyak, mereka bertengkar. Suami punya istri lagi, istri punya suami lagi, anak-anak pada bertengkar. Dulu bersama-sama, sekarang sendiri-sendiri. Setelah uang menjadi banyak, uang bisa menjadi rebutan. Rebutan suami istri, rebutan orang tua dengan anak, anak dengan anak lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua bisa karena uang. Karena uang bisa masuk penjara. Karena uang bisa saling bunuh-bunuhan. Saudara, uang memang perlu. Tuhan tidak melarang orang untuk menjadi kaya. Tapi yang Rasul Paulus perhatikan, siapa yang ingin menjadi kaya, mengutamakan ingin menjadi kaya, itu yang menjadi masalah. Saudara, untuk menjadi kaya, kita bisa mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menambahkannya. Orang-orang yang kaya itu dicari, uang mencari dia, bukan kita mencari uang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus jelas, saudara. Jangan pernah kita ingin menjadi kaya. Cukup saja, saudara. Pernahkah saudara mendengar atau bertanya, kok kemarin tidak datang ibadah? Mereka menjawab, anak-anak mau ujian, jadi saya harus menemani dia, menemani belajar, membuat pertanyaan, evaluasi, supaya nilainya bagus. Saudara, ada juga orang yang menjawab, kenapa tidak datang ibadah? Aduh, kemarin itu ada klien ini sudah lama, kemarin datang. Jadi saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ada juga yang menjawab, saudara, ada bisnis, lumayanlah bisnis agak besar. Kalau saya berhasil ya, saya bisa kasih persembahan lebih banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjadi nomor 2. Uang, kekayaan, anak, ya, menjadi nomor 1. Ini bisa menjadi masalah, saudara. Siapa yang menjadi berhala di dalam kehidupan kita? Kita harus kembali kepada firman-Nya, menjadikan Tuhan yang utama di dalam hidup ini. Yang berikutnya adalah ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu bersekutu dengan Tuhan dan sesama, yang membuat kita kuat, bertumbuh, karena ada pengajaran yang sehat, ada bimbingan firman Tuhan. Kita juga memberikan persembahan sebagai korban bakaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan dengan Allah, kita berbicara melalui doa-doa dan persembahan. Kita juga mendengar melalui firman-Nya. Firman-Nya itu menolong kita, dan kita bisa bersekutu dengan sesama, saudara. Ibadah adalah bersekutu dengan Tuhan dan sesama, yang membuat kita kuat, bertumbuh karena ada pengajaran yang sehat, bimbingan firman Tuhan, bersekutu dengan jemaat, saling melayani, merupakan berkat Tuhan. Saudara, berkat rohani
mendapatkan bimbingan dari Tuhan, kita bisa bertanya, kita bisa mengeluh kepada Tuhan. Saya yakin lama-lama bisa memahami dan bersyukur dengan apa yang terjadi. Demikian juga kita bisa memiliki hidup yang bernilai ketika kita berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Keuntungan besar secara rohani, persekutuan dengan Allah, mendapatkan pengajaran yang sehat, bimbingan firman Tuhan, penyertaannya, inilah yang utama. Yang kedua, bersekutu dengan jemaat-jemaat, di mana kita harus saling melayani, saling tolong-menolong. Keduanya ini merupakan keuntungan yang besar. Saudara-saudara, ada dua halangan yang menyebabkan orang tidak pergi beribadah. Yang pertama, lebih mencintai uang, menjadikan uang yang utama. Beribadah menjadi yang kedua, saudara. Sehingga orang seringkali melalaikan ibadah. Apapun alasannya, satu, mencintai uang. Yang kedua, alasan tidak ada bensin, tidak ada uang persembahan, malu, saudara-saudara. Ini kekurangan. Halangan ibadah. Yang kedua itu karena saya tidak punya, kekurangan, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, bila kita menyadari ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, bukan berlebihan. Tidak mesti harus banyak. Kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar. Pertumbuhan rohani dan kecukupan. Ada jemaat lansia, ya. Dia umurnya sekitar 65, rumahnya itu sekitar 7-8 kilo dari gereja. Gereja Sidang di Batam itu ada 2 kebaktian, pagi jam 9 dan malam jam 7. Memang malam ini kita membantu jemaat-jemaat yang ada kesulitan kalau pagi. Jadi dulunya memang kita kebaktian itu malam. Jadi malam ini kita selalu sediakan. Memang kadang-kadang banyak yang datang, tapi kadang-kadang juga sedikit. Tapi suka orang-orang baru datang di malam hari. Jadi ada lansia yang setia beribadah malam hari. Jauh, 7-8 kilometer. Kalau saya pergi ke sana pun ya, terasa jauh. Tapi saya tidak boleh mengatakan jauh. Saya hanya jarang-jarang pergi ke sana. Sementara dia hampir setiap minggu datang, naik motor malam-malam, kadang-kadang hujan, kadang-kadang kurang sehat. Tapi dia bersama dengan istrinya tetap datang ibadah, saudara. Ada juga seorang ibu ya, punya anak balita, saudara-saudara. Rumahnya 3-4 kilo dari gereja. Saudara, dia jalan kaki ke gereja sambil gendong anaknya. Kalau jalan kaki sendirian mungkin tidak masalah. Kalau di desa dulu mungkin tidak masalah. Tapi di zaman modern seperti sekarang ini, saudara, jalan kaki 3-4 kilometer gendong anak untuk pergi ke gereja. Ini merupakan pencobaan, tantangan tersendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu jemaat Kelapa Gading itu bukan orang-orang di sekitar sana saja. Ada banyak mereka yang tinggal di Depok, yang tinggal di daerah-daerah yang macet, yang jauh. Mereka harus datang pagi-pagi sekali, saudara, untuk kebaktian. Kenapa? Karena saudara tahu arti daripada ibadah itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahu manfaat daripada ibadah itu sendiri.
Saudaraku, dulu ada seorang anak perempuan di desa. Dia ingin sekali untuk mendapatkan Alkitab. Dia menabung dengan menjual telur-telur ayam peliharaannya, sampai uangnya dirasa cukup, dia pergi ke kota. Perjalanan ke kota itu memakan waktu 1 hari setengah. Jadi dia harus bermalam, saudara, di jalan. Kemudian sampai di kota, dia pergi ke toko dan membeli Alkitab, dan dia pulang lagi, saudara. Dan dia harus bermalam lagi, baru sampai di rumah, saudara. Sampai sedemikiannya orang untuk mendapatkan Alkitab, saudara. Mungkin sekarang hampir tidak ada hal-hal seperti itu. Sekarang ada di HP, banyak sekali toko buku, bukan hanya toko buku rohani, toko buku umum pun menjual Alkitab, saudara. Kenapa mereka sampai begitu? Mereka berkorban untuk ibadah, mereka berkorban untuk mendengarkan firman-Nya, saudara. Karena mereka tahu manfaat ibadah, manfaat mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah itu akan mengajar, menyatakan kesalahan, menegur, memperbaiki kelakuan. Hal-hal yang keliru diperbaiki, saudara-saudara. Dididik supaya menjadi orang baik, supaya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit didoakan, bila Tuhan berkenan mendapatkan kesembuhan. Yang sedang dalam pencobaan, saudara, Tuhan bukan mustahil membukakan jalan keluar, walaupun kadang-kadang tidak instan, tapi perlu waktu. Tetapi melalui ibadah ini, iman kita bisa bertumbuh, iman kita bisa lebih lagi dimurnikan, saudara-saudara. Saya mencatat ada 4 hal yang mendorong kita setia beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, ada perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Jadi di dalam 10 perintah itu, kuduskanlah hari Sabat. Jadi Tuhan menghendaki di hari Sabat itu, sekarang kita hari Minggu, hari Minggu pertama kita beribadah kepada Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan, menyatakan bahwa saya adalah milik Tuhan, saudara-saudara. Saya ini adalah hamba-Nya, saudara-saudara. Yang kedua, kita percaya. Kita yang percaya ini adalah milik Tuhan. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diampuni, kita yang sudah diselamatkan oleh kuasa darah Kristus. Dia adalah milik Tuhan. Saudara dan saya yang percaya adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita milik Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak-Nya, saudara. Yang ketiga, di dalam ibadah itu ada nasihat, ada pengharapan, ada janji, ada kesembuhan, ada jalan keluar. Dan kita ingat bahwa kita ini adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, tanpa bimbingan, tanpa pertolongan dari Roh Kudus, tanpa pengharapan dari Tuhan. Saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa setia, kita bisa kuat, kita bisa berdiri, kita bisa berarti karena kuasa Tuhan, karena bimbingan dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Yang keempat, yaitu di dalam ibadah ada saling melayani.
di mana satu dengan yang lain bisa saling mengasihi, saling tolong-menolong. Ini merupakan pemenuhan kebutuhan sosial, bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri, tidak bisa hidup dalam kelompok kecil saja keluarga. Kita perlu persekutuan yang lebih besar, saudara. Kita perlu komunitas yang lebih besar, saudara, untuk memenuhi kebutuhan sosial kita, di mana kita bisa saling melayani, saling mengasihi, saling tolong-menolong. Saudara-saudara, ini 4 alasan yang mendorong kita selalu setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan, tapi mengingat kepentingan, urgensinya, maka kita tidak bisa melalaikan ibadah kita, saudara. Sekarang di masa COVID, ibadah COVID itu sangat terbatas. Karena untuk menghambat penularan, ada aturan-aturan pemerintah. Tapi kita masih bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa mengadakan kebaktian online melalui YouTube, melalui Zoom. Saudara-saudara, saudara bisa ikut ibadah dengan mendengarkan channel GSK, saudara. Dengan mengadakan ibadah interaktif di dalam Zoom, ya, saudara-saudara. Dan ada aplikasi yang bisa interaktif, bisa saling ngobrol, bisa saling sharing, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara, kalau ibadah online, ya saya sebagai gembala, saudara cintailah media sosial saudara. Saudara dengarkan berita gembala GSK yang tahu pergumulan daripada domba-dombanya, saudara. Memang kita belum sempurna dan banyak kekurangan. Tapi paling tidak Tuhan memakai gembala-gembala sidang lokal untuk memenuhi kebutuhan rohani jemaat-jemaatnya. Saudara, kebutuhan sosial, kebutuhan interaktif, saya berharap gereja-gereja bisa mengadakan kebaktian melalui Zoom, saudara-saudara. Bisa berdoa bersama, bisa bersekutu bersama. Bila sudah masuk zona hijau, jemaat yang sehat dapat datang ke gereja dengan pertemuan terbatas, mengikuti protokol kesehatan. Saudara-saudara, jadi kebaktian menurut protokol kesehatan itu sudah pasti pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaraknya ya 1 meter ya. Jadi gedung gereja ya yang kecil ya tidak bisa menampung banyak, ya barangkali 50%, 30%. Jadi orang-orang yang datang bisa bergantian. Ya barangkali yang lansia, yang belum divaksin, ya di rumah dulu, ya kebaktian online. Tapi kalau misalnya sehat dan ingin ya untuk memenuhi persekutuan dengan Tuhan melalui kebaktian ibadah, ingin bertemu dengan saudara-saudara, silakan datang. Ikuti protokol kesehatan. Bisa datang dengan bergantian. Saudara-saudara, kita berharap, kita berdoa supaya COVID ini segera bisa diatasi, saudara. Sehingga kita bisa kebaktian seperti dulu lagi. Tapi saya mengambil hikmahnya. Di masa COVID ini, mau tidak mau, kita harus membuka pelayanan online. Tanpa pelayanan online, ibadah kebaktian menjadi terkendala. Kita puji Tuhan, dengan COVID ini, banyak gereja, banyak orang-orang percaya kepada Tuhan, menjadi pinter ya menggunakan media online. Agar apa? Agar kita sehat rohani,
jiwa, dan tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, tolong kami untuk cinta ibadah. Tuhan, tolong kami yang masih belum bisa ibadah ke rumah Tuhan. Tuhan berkati ibadah online. Tuhan tolong supaya jemaat-jemaat, supaya hamba-hamba Tuhan bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati anak-anak-Mu, hiburkan, kuatkan. Tuhan tolong kami, bimbing kami terus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah dan kita akan menutup dengan menerima berkat. Saudara boleh berdiri bila ada di rumah. Mari kita menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus Anaknya, pimpinan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Terima kasih atas firman-Nya yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah firman yang sudah kita dengar boleh kita lakukan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Suwandi, biarlah Tuhan memberkati pelayanannya. Jemaat, kami ajak bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini, kita akan nyanyikan doksologi, ditutup dengan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwayan. Nanti ditutup amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh telah diberkati dalam ibadah pada hari ini teristimewa lewat pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kami sebagai umat-Mu akan terus makin cinta firman Tuhan, bertekun dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan membuat kami teguh untuk kami bisa setia beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah yang disertai rasa cukup akan memberikan keuntungan besar, khususnya secara rohani. Terima kasih Tuhan, hari ini kami pun bersyukur telah membawa persembahan kepadamu. Biarlah segala persembahan yang boleh kami bawa kepada Tuhan, Engkaulah kiranya memberkati, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan sukarela. Biarlah seberapa yang boleh kami bawa dalam iman percaya, kasih kerelaan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan-persembahan ini boleh berguna untuk melanjutkan bahkan mengembangkan pekerjaan Tuhan melalui gereja Musdang Kristus di Kelapa Gading ini. Kami berdoa Tuhan untuk juga supaya Tuhan memelihara iman percaya, kerohanian jemaat-Mu, baik secara kasih, pengharapan, iman, dan mereka terpelihara sempurna dalam pemeliharaan Tuhan, roh, jiwa, dan tubuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh kegiatan-kegiatan yang masih boleh dilakukan, dan mungkin ke depan Tuhan berikan hikmat supaya kembali ada terobosan-terobosan untuk kami bisa melakukan satu kegiatan ibadah di pertengahan minggu.
Kami berdoa Tuhan selalu untuk ibadah raya. Kami rindu bersama-sama ada di rumah-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami semuanya, supaya kiranya virus corona ini bisa reda, yang pada akhirnya jemaat-Mu bisa beribadah dengan tenang di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Mustang Kristus di setiap gereja lokal yang ada dimanapun, khususnya persiapan sidang raya yang akan datang, yang sedang dipersiapkan oleh sinode. Tuhan memberkati seluruh materi-materi yang akan dibahas dan juga seluruh agenda-agenda supaya dipersiapkan dengan baik, sehingga sidang raya boleh nanti mendapatkan hasil-hasil yang maksimal untuk memajukan pekerjaan-Mu melalui Gereja Sidang Kristus. Akhirnya kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah segala pergumulan yang ada sekarang ini, di masa-masa transisi, untuk kami boleh hidup bagaimana kami hidup dengan tenang di tengah-tengah masa pandemik, sehingga bisa melanjutkan semua tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai bangsa, sebagai negara, supaya Indonesia tidak terpuruk tetapi akan tetap mengalami kemajuan di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang politik, hukum, dan lain sebagainya. Berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, khusus untuk Presiden kami Pak Jokowi. Engkau selalu menopang, memberikan kekuatan, stamina yang kuat, stamina yang prima untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Berkati seluruh para petinggi negara, baik itu legislatif, yudikatif, eksekutif, KPK, TNI, Polri, dan semuanya kami pertaruhkan dalam tangan-Mu, supaya seluruh para petinggi-petinggi negara yang duduk dalam jabatan-jabatan strategis betul-betul memiliki sebuah visi untuk bagaimana memajukan Indonesia dengan baik berdasarkan Pancasila. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.